لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini untuk menjalankan kewajiban kita, melaksanakan ibadah yang Allah muliakan. Salat 5 kali sehari semalam ditambah dengan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga amalan ibadah yang kita persembahkan di hadapan Allah, baik puasa kita, sholat kita, sedekah, infak kita, tilawah Quran kita, dan ibadah lainnya, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini pembahasan kita adalah gaspul ibadahmu di bulan Ramadan. Gaspul ibadahmu di bulan Ramadan. Jangan diundur, gas terus, gaspul. Artinya kalau digaspul, semakin ke depan semakin kencang terus. Jual kalau diundur ya. Tentu ini yang biasa mak balap pengalaman atau tahu. Iya. Masya Allah, ya barakallahu fikum, tentunya kepada panitia yang memfasilitasi ya sehingga terlaksana ya kegiatan kita ini. Semoga ini juga merupakan bahagian dari wasilah ya kita mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ia merupakan bahagian dari rangkaian amaliyah Ramadan kita ya, yang tentu tidak kalah ya keutamaannya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bahwa seutama-utama amalan adalah menuntut ilmu agama Allah in sahhatin niyyah, jika niat pelakunya itu sahih, artinya ia ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema kita ini, gaspul ibadah kalian. Ya, gaspul ibadahmu di bulan Ramadan. Ternyata banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an yang ketika kita buka menunjukkan akan perintah bersegera atau bercepat-cepat, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ya. Untuk persoalan kebaikan, jangan tahan-tahan, segera lakukan, segera amalkan, jangan ditunda. Ya. Apatah lagi
kita berada di waktu yang mulia ini. Kita berada di waktu yang Allah muliakan. Maka lebih daruri lagi bagi kita untuk kemudian mengencangkan sarung kita, menguatkan diri kita, memompa atau menyemangati diri kita agar senantiasa tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan. Ya, tanpa menahan-nahan dari niat-niat kebaikan yang telah kita rencanakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami akan menyampaikan beberapa dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan perintah untuk bersegera dalam urusan kebaikan, bersegera melakukan ibadah, bersegera melakukan amalan-amalan soleh. Dalil yang pertama adalah surah Al-Imran ayat 133. Dan dalil ini juga telah kita sebutkan pada kajian yang pertama saya di bulan Ramadan ini, di malam yang keempat, tentang keutamaan orang yang bertakwa, yang setelah ayat ini disebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Namun pada momen kali ini yang kita garis bawahi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wasari'u, bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian ila magfiratin, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan surga, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, dipersiapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Pada ayat ini jamaah sekalian sangat jelas kita ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera, bergegas, tanpa ditunda-tunda, tanpa ditahan-tahan. Yang jelas yang akan kita lakukan adalah kebaikan, maka segera sambut kebaikan itu. Di bulan Ramadan ini, tiap malam Ramadan datang penyeru yang mengatakan, ya baghiyal khair, wahai para pendamba kebaikan, aqbil, sambutlah kebaikan itu, laksanakanlah kebaikan itu, laksanakanlah amalan-amalan soleh itu. Wa ya baghiyasy syarri absir, dan untuk persoalan keburukan, kemaksiatan, ya baghiyasy syarri absir, wahai para orang-orang yang selalu melakukan dosa, tahanlah perbuatan dosamu itu. Kebalikannya jamaah sekalian, untuk kebaikan bersegera, untuk dosa tahan, jangan lakukan. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat 133. Dalil yang kedua yang mirip dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu, berlombalah kalian. Kita disuruh berlomba, bercepat-cepat. Dalam hal apa jamaah sekalian? Ila magfiratin rabbikum. Berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan surga. Arduha ka'ardis samai wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang dipersiapkan untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha pemilik karunia lagi Maha agung. Dalam ayat ini jamaah sekalian, mirip dengan ayat yang
terdapat di surah Al-Imran ayat 133 yang memerintahkan kepada kita untuk berlomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan, dalam urusan ibadah. Dan dipertegas lagi juga di surah Al-Baqarah ya, ayat 148, ayat yang sangat ma'ruf, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian berbuat baik. Dan ayat ini diulang lagi di surah Al-Imran, di surah Al-Maidah ayat 48 yang sama lafadznya, fastabiqul khairat, di surah Al-Maidah ayat 48, yang menunjukkan atau memerintahkan kepada kita untuk segera atau berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Kemudian, ya, kita sebutkan dulu dalil-dalilnya dari Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk segera menyambut kebaikan dan gaspol dalam urusan kebaikan tanpa kita menahan-nahan diri dari urusan kebaikan tersebut. Di surah Al-Imran ayat 114, surah Al-Imran ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa yusari'una fil khairat, dan mereka bergegas, bersegera dalam melakukan kebaikan, wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah orang-orang yang soleh. Maka dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara ciri orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang mengajak kepada kebaikan, mereka yang mencegah dari kemungkaran, dan mereka bergegas dalam urusan kebaikan. Kalau apa yang kita sebutkan ini ada pada diri kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak demikian, maka belum bisa kita dianggap, disebut sebagai orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita belum mampu menyambut kebaikan-kebaikan itu dengan bersegera di dalamnya. Kemudian dalil yang lain yang menyebutkan tentang anjuran bersegera dalam kebaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-26. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dan untuk urusan yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang yang berlomba segera untuk menyambut, segera untuk berlomba dalam hal tersebut. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, di surah Al-Mutaffifin ini, sebelum ayat 26 yang diceritakan adalah tentang kenikmatan surga, gambaran surga, tentang orang-orang yang al-abrar dan al-muqarrabin. Iya, bagaimana kenikmatan yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentang surga yang disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sebuah kenikmatan, suatu kenikmatan, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh pandangan kita, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka untuk urusan surga itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya di surah Az-Zariyat ayat yang ke-50. Surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Fafirru ilallah.
Fafirru artinya berlarilah. Ya. Farra yafirru artinya berlari. Artinya apa? Bersegeralah, bercepat-cepatlah. Ya, jangan merangkak, jangan jalan santai, jangan jalan-jalan biasa, tapi berlari. Ya. Berlari kemana? Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas dalam ayat ini yang memerintahkan kepada kita untuk urusan kebaikan jangan lambat. Iya, kalau lambat akan diambil alih orang lain. Iya, untuk urusan kebaikan segera sambut, segera amalkan. Apa yang bisa dilakukan malam ini lakukan, jangan tunda sampai besok. Kalau kita di waktu pagi, apa yang bisa dilakukan di pagi hari, amalkan, jangan ditunda sampai sore. Karena belum ada jaminan bagi kita jamaah sekalian, apakah masih bisa hidup sebentar atau tidak. Baik, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang anjuran untuk bersegera dalam kebaikan. Iya. Dan kaitannya dengan tema kita gasful fafirru ilallah. Ya, ini dalilnya. Gasful artinya apa? Kalau kita bahasa Arabkan, fafirru ilallah. Berlari kencang. Iya, bercepat-cepat. Jangan tahan-tahan, jangan rem-rem. Selama masih aman di dalam perjalanan supaya cepat sampai. Iya. Begitu jadi, iya. Sama juga kalau kita makan, jangan lambat makannya, cepat makannya. Yang penting juga tetap terkontrol. Iya. Jalan kaki, cepat jalannya. Nabi SAW, kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan beliau itu bersegera. Iya. Bersegera dalam berjalan, dalam banyak hal, apalagi dalam urusan kebaikan. Iya. Dan apatah lagi di bulan Ramadan. Iya. Apatah lagi di bulan Ramadan. Kedermawanannya beliau alaihissalam begitu nampak. Iya, sebagaimana banyak dalil yang menyebutkan akan hal tersebut. Kemudian dalil Al-Quran yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini adalah surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. Ya. Kita lihat, karena ada beberapa penjelasan di situ, saya buka mushaf lewat HP. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Ya. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri mereka sendiri. Kaum muslimin atau orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala umumnya terbagi menjadi 3 kelompok besar. Saya ulangi, orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala umumnya mereka terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah zalimun li nafsi. Orang-orang yang menganiaya dirinya. Artinya apa? Dia beriman kepada Allah dan arkanul iman lainnya, namun kadang ia terjatuh ke dalam maksiat. Kadang ia terjatuh ke dalam dosa. Ya. Zalimun li nafsihi. Menganiaya dirinya sendiri dengan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Iya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, kelompok yang pertengahan. Kelompok yang pertengahan ini adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjaga amalan-amalan yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Mereka menjaga amalan yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Kalau kelompok yang pertama tadi zalimun li nafsi, mereka mengamalkan yang wajib tapi kadang ada alpa-alpanya, bolong-bolongnya. Mereka berusaha menjaga dirinya dari perkara yang haram, namun terkadang terjatuh ke dalam perkara yang haram itu, sering melakukan dosa. Ini zalimun li nafsi. Kalau al-muqtasid, menjaga yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang paling utama di sini adalah, dan memang ini sesuatu hal yang langka untuk zaman kita ini,
yaitu sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, mereka yang bersegera dalam kebaikan. Ulama kita menyebutkan maksud dari sabiqun bil khairat ini adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjaga yang wajib, bahkan menambah dengan amalan sunnah. Mereka meninggalkan yang haram, bahkan perkara yang makruh juga ditinggalkan, termasuk perkara yang mubahat, dia tidak berlama-lama dalam hal tersebut. Iya, ini sabiqun bil khairat, mengamalkan yang wajib plus sunnah, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh juga ditinggalkan. Sabiqun bil khairat. Apa balasan untuk ketiga ini? Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Balasan untuk ketiga golongan ini adalah mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Namun perlu kita pahami bahwa untuk sabiqun bil khairat dan al-muqtasid, mereka akan dimasukkan surga bila hisabin wala adab. Iya, orang yang mampu menjaga dirinya akan dimasukkan surga secara langsung tanpa mampir dulu di neraka. Adapun zalimun di nafsi, maka bisa saja dia dimasukkan dulu ke neraka baru kemudian dimasukkan ke surga. Kenapa dimasukkan ke surga padahal dia adalah zalimun di nafsi? Alasannya karena mereka juga termasuk orang-orang yang beriman. Dan inilah keutamaan menjaga tauhid. Keutamaan menjaga tauhid kita, iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan pembahasan kita adalah sabiqun bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Itulah ciri mukmin yang sejati. Baik. Kemudian kita sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis shalihah." Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan kebaikan. Bersegera. Kata-kata badir, segera. Badiru, bersegeralah kalian bil a'malis shalihah, melakukan amalan-amalan soleh. Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian, seperti gelapnya sebahagian malam. Ya, kegelapan di malam hari yang susah kita bedakan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang beriman di pagi hari, sore harinya telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, ada yang beriman di sore hari, wa yusbihu kafira, namun di pagi harinya telah menjadi kafir. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena mereka menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan duniawi. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ini peringatan dari Nabi SAW untuk segera menyambut dan beramal soleh, karena ia merupakan perkara yang harus disegerakan, yang tidak bisa ditunda-tunda. Kemudian hadis yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya," jadilah engkau di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu seperti orang asing. Ya, ka'annaka gharibun, orang yang gharib, aneh, asing. Aw abiru sabilin, atau orang yang melakukan perjalanan, yang singgah di suatu tempat kemudian lanjutkan lagi perjalanan. Aw abiru sabilin, orang yang sekedar mampir di suatu tempat karena engkau adalah seorang musafir yang harus melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, mengomentari hadis ini, wa kana bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, "Idza asbahta fala tantaziril masa." Jika engkau berada di pagi hari,
jangan tunggu sore hari. Artinya, apa yang bisa engkau amalkan di pagi hari, amalkan segera, jangan ditunda-tunda. Oh, sebentar sore, nanti sebentar sore. Wa idza amsaita, dan jika engkau di sore hari, fala tantaziris sabah, jangan tunda sampai besok. Apa yang bisa diamalkan, apa yang bisa dikerjakan di sore hari, segera kerjakan, jangan tunda sampai besok pagi. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan jagalah masa sehatmu, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakit. Jamaah sekalian, pelajaran yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah segera perbanyak amalan soleh di masa sehat kita. Segera perbanyak amalan soleh di masa sehat kita sebelum datangnya masa sakit kita. Apa alasannya? Kalau kita sakit nanti, maka kita akan tetap mendapatkan pahala seperti pahala yang biasa kita amalkan di waktu kita sehat. Sama halnya, segera manfaatkan masa mukim kita di saat kita tidak bepergian, di saat kita berdiam, mukim seperti ini. Karena ada kalanya kita safar, ada beberapa amalan yang susah kita kerjakan, namun pahalanya tetap mengalir jika kita telah membiasakannya di saat kita mukim. Ketika kita sakit, apa yang menjadi amalan-amalan kebiasaan kita di kala sehat, maka itu akan tetap mengalir meskipun kita tidak sempat mengamalkannya di kala kita sakit. Kemudian Abdullah bin Umar kembali mengatakan, wa min hayatika limautika, dan manfaatkan memang masa hidupmu sebelum datang kematian. Manfaatkan memang masa hidup kita sebelum datang kematian. Karena kalau orang sudah meninggal, selesai ya. Selesai persoalan kita. Tinggal menunggu hisab nanti. Untung kalau kita punya amal jariyah, yang meskipun kita meninggal dunia, amalan kita itu tetap mengalir pahalanya kepada kita. Amalan jariyah inilah yang sangat perlu kita perbanyak, dan amalan-amalan lain tentunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah jadikan momentum Ramadan ini untuk kemudian bersegera menyambut kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Namun tetap kita perhatikan beberapa poin. Jangan sampai kita, istilahnya orang bilang piti gau-gauki, piti kanak-kanai, silang-langsungan tanpa memperhatikan beberapa hal. Karena meskipun kita banyak melakukan suatu amalan misalnya, tapi tidak memperhatikan hal ini, maka capek yang kita dapat. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah perhatikan niat kita. Ikhlasun niat. Nah, biar banyak amalan yang kita lakukan, kalau kita tidak ikhlas, haba'an mansur, sia-sia amalan itu. Perhatikan niat kita. Bukankah orang yang pertama kali dilemparkan masuk ke neraka adalah orang yang melakukan amalan-amalan andalan? Orang yang baca Quran, hafidh Quran, qari, alim, orang yang dermawan, orang yang mujahid, semuanya dilemparkan masuk ke neraka. Kenapa? Bukan karena amalannya, karena niatnya yang salah. Karena niatnya yang salah. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai sunnah Rasul yang kita amalkan. Nah, biar tahu banyak amalan yang kita lakukan, kalau tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sia juga amalan kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi jangan piti gas full ternyata nabrak tembok, nabrak apa. Perhatikan juga rambu-rambunya, rambu-rambu jalan jamaah sekalian. Jangan asal gas. Gas full memang betul gas full supaya cepat sampai. Tapi kalau piti-piti gas juga tanpa memperhatikan rambu-rambu yang tepat, tanpa memperhatikan ikhlasnya, tanpa memperhatikan mutaba'atul rasulnya, salah-salahan juga. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Jangan sampai kita bersungguh-sungguh dalam perkara yang sunnah, namun menyepelekan yang wajib. Contoh misalnya, kita mungkin tidak sempat sholat duhur,
bahkan mungkin sholat asar, tapi qiyamul lail semangat banget. Memang bagus qiyamul lail, tidak dipungkiri, tapi qiyamul lail dalam arti misalnya salat tarawih, salat witir, salat tahajud, itu hukumnya sunnah, tidak bisa mengalahkan amalan yang wajib, yaitu salat duhur, salat asar, salat maghrib. Jadi tetap bagaimana kita memprioritaskan yang wajib dulu, baru kemudian ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini beberapa perkara jamaah sekalian yang perlu kita perhatikan, agar begitu kita gas itu motor kita, kendaraan kita, ya kendaraan ibadah kita maksud saya, yaitu tetap ya terkontrol, ya sesuai dengan jalur yang tepat. Ya karena jangan sampai begitu digas langsung jatuh ke sawah atau kemana. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.